Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo dalam channel YouTube terkait dengan skripsi dan penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih definisi dari penelitian tindakan kelas, dan yang kedua, hubungan apa yang terjadi antara jurusan manajemen pendidikan Islam dengan penelitian tindakan kelas. Video ini saya dedikasikan untuk mahasiswa saya angkatan tahun 2020 jurusan MPI sebagai bahan pengantar perkuliahan online, sekaligus juga sebagai bahan tambahan untuk mahasiswa saya yang sedang PKL di MAN 5 Jombang, terutama yang jurusan MPI. Pak, bagaimana cara melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk jurusan MPI atau manajemen pendidikan Islam? Baiklah, langsung saja kita langsung ke materi yang pertama. Apa pengertian dari penelitian tindakan kelas? Jadi kalau kita baca bukunya Bell and Eldridge tahun 2014, dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang digunakan untuk memanfaatkan pemahaman maupun persepsi atau feedback dari siswa yang digunakan oleh guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Masalah-masalah itu yang terjadi dalam kelas misalnya apa? Ketidakaktifan siswa, kesulitan belajar, slow learning atau lambat dalam belajar, siswa tidak tertarik dengan strategi yang dikembangkan oleh guru, dan sebagainya. Ini membangun pola-pola profesionalitas seorang guru. Kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan guru mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi yang terkait dengan cara mengajar, kompetensi profesional yaitu terkait dengan menguasai materi, kompetensi individu atau personal, sikap dan jati dirinya sebagai guru, dan kompetensi sosial yaitu bagaimana guru mengembangkan keterampilan berorganisasi atau mengembangkan dirinya di dalam komunitas pendidik. Nah, PTK ini upaya untuk mengembangkan profesionalitas guru pada poin pengembangan kompetensi individu maupun pedagogi dan profesionalitasnya. Jadi pengertian definisi PTK ini adalah secara sederhana dapat kita simpulkan penelitian yang berangkat dari masalah yang ada di kelas dan coba dipecahkan oleh guru itu sendiri melalui tahapan-tahapan ilmiah. Lalu apa peran PTK untuk guru? Nah, peran PTK untuk guru yang paling penting adalah mengungkapkan masalah pembelajaran. Nah, mengungkapkan masalah pembelajaran ini itu seperti membuat buku harian. Buku harian. Jadi guru menjelaskan masalah yang ada di kelas day to day, dari hari ke hari, ya, seperti menulis buku harian. Ya, kalau kita nulis buku harian ya nulis saja. Ya. Apa yang kita lihat kita deskripsikan, kita narasikan. Seperti itu suasananya di kelas. Hari ini saya mengajar dengan melihat cerut ekspresi wajah siswa yang tidak mengenakan, ada sedikit emosi yang keluar dalam diri saya, namun saya mencoba untuk bersabar menghadapi ekspresi siswa yang tidak menyenangkan itu. Saya yakin mungkin siswa juga terbebani pagi hari belum sarapan, kemudian dia harus masuk kelas, akhirnya suasana kelas kurang hidup. Nah, seperti itulah cara-cara menuliskannya ini. Jadi ya seperti buku harian. Apa saja sih kendala awal yang dialami guru ketika mulai melaksanakan PTK? Yang pertama, PTK ini tidak terintegrasi ke dalam sistem mengajar kerja guru. Jadi seakan-akan ya PTK ini formalitas. Jadi
bukan panggilan nurani atau tuntutan dari profesionalitas, namun lebih dipahami sebagai beban, sehingga kemudian banyak sekali guru yang merasa sulit dan males dalam mengerjakan PTK. Yang kedua, hasil dari PTK ini tidak berkelanjutan, ya, hanya berhenti pada satu fase, yaitu di kelas itu saja, tidak dilanjutkan dalam bentuk kebijakan, tidak dilanjutkan oleh guru yang lain, tidak menjadi masalah bersama di dalam kelas itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya refleksi di dalam kelas, jadi tidak ada wisdom atau tidak ada pemikiran ulang bagaimana untuk kemudian memperbaiki secara berkelanjutan. Selama ini yang dilakukan PTK ini hanya sekedar mengejar target penyelesaian materi pembelajaran, atau kemudian indikatornya hanya dilihat dari nilai-nilai ulangan UTS atau UAS atau tes formatif atau sumatif yang ada di situ, sehingga kemudian what next itu tidak ada. Harusnya PTK ini bisa menjadi solusi yang bermanfaat bagi sekolah ketika semua pihak diajak ngomong, berkontribusi, bersharing, ya, berbagi informasi. Siapa aja yang harus berbagi, yaitu disebut dengan stakeholders pendidikan. Nah, stakeholders pendidikan di sekolah itu macam-macam, ya, di samping guru juga siswa, juga kepala sekolah, wakakurikulum, juga pengawas sekolah sekaligus atau supervisor. Nah, kenapa mereka ini penting? Karena nanti akan memberikan kritik, diskusi, dan berbagi tentang temuan-temuan data yang ada di kelas. Mau diapakan data di kelas ini? Dibiarkan begitu saja, ataukah ada langkah serius untuk menindaklanjuti hasil PTK para guru-guru ini? Kalau ada tindak lanjut dalam level yang sangat strategis, bisa saja diwujudkan dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk workshop pelatihan. Nah, jadi masalah di sekolah itu diselesaikan melalui need assessment. Yang assessment itu penilaian kebutuhan, kan, gitu, ya, atau authentic assessment, penilaian otentik jadi dari guru itu sendiri, sehingga real, nyata masalahnya ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah PTK menjadi bermanfaat bagi pengembangan guru dan mutu pembelajaran di sekolah, agar kemudian punya manfaat dan memiliki credit value atau added value nilai tambah bagi peningkatan mutu pembelajaran, atau credit values menciptakan nilai-nilai kreatif bagi sekolah. Maka yang harus dilakukan itu harus ada langkah refleksi dan sharing yang terus-menerus dilakukan. Nah, bagaimana agar kemudian langkah sharing dan reflektif ini bisa menjadi kekuatan perbaikan sekolah? Nah, disinilah fungsi dari manajemen pembelajaran. Jadi MPI mulai masuk di sini, ya, ketika kemudian PTK itu hanya lokasi penelitiannya sangat mikro di dalam kelas, kemudian mencoba dikembangkan menjadi dampaknya itu diluaskan untuk kepentingan kebijakan sekolah. Nah, untuk proses mengubah transformasi itu dibutuhkanlah manajemen pembelajaran atau manajemen pendidikan. Di mana peran MPI dalam memajukan pendidikan sekolah? Peran MPI ini dalam bentuk berbagi pengetahuan, pemahaman, dan perilaku yang melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, kreatif untuk hal baru bagi peningkatan sekolah. Ketika seorang guru itu melakukan perubahan untuk dirinya, maka perubahan pun terjadi di dalam sekolah itu sendiri, berdampak pada perubahan sekolah. Jadi perubahan individu, perubahan perilaku itu secara langsung maupun tidak langsung akan juga mengubah perilaku organisasi apabila dikerjakan secara berkelanjutan, terus menerus, dan istiqomah. Nah, karena itu
sebaiknya PTK ini diintegrasikan dalam sistem kerja sekolah. Jadi tidak hanya pada sistem kerja guru, namun juga menjadi bagian dari sistem kerja organisasi atau sekolah. Nah, caranya bagaimana? Caranya hasil-hasil PTK itu diseminarkan, hasil-hasil PTK itu didiseminasikan, disebarluaskan, di-workshopkan, dibuatkan jurnal penelitian. Nah, sehingga ini kemudian menghasilkan sesuatu yang konkret bagi sekolah dan siswa. Konkretnya seperti apa? Hasil konkretnya itu seperti pembuatan kebijakan yang berorientasi peningkatan mutu pembelajaran berasal dari hasil PTK-nya guru-guru. Jadi tadi pengembangan kurikulumnya berangkat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. Jadi PTK ini bahan baku, raw material dalam membuat kebijakan atau kurikulum yang ada di sekolah. Nah, dengan seperti itu, maka yang awalnya PTK ini kerja individual menjadi kerja organisasional, kan begitu. Nah, dapat pula dikembangkan menjadi strategi sekolah ya, dalam mengembangkan mutu peserta didiknya, kan begitu. Dalam laporan PTK itu juga memuat karakteristik siswa. Karakteristik siswa di sekolah itu seperti apa? Nanti kalau sudah kelihatan profil karakteristik siswanya, akan disusun strategi. Nah, strategi ini yang digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu peserta didiknya. Bahkan PTK ini bisa ditransformasikan juga menjadi sesuatu yang memiliki hasil yang abstrak namun bermanfaat bagi sekolah itu sendiri. Apa sesuatu yang abstrak itu? Bisa berkembangnya nilai-nilai intelektualitas guru, prinsip-prinsip belajar guru semakin meningkat. Kemudian budaya belajar, budaya membaca guru, budaya berkarya, berliterasi meningkat. Nilai-nilai kolaborasi meningkat, citra sekolah menjadi lebih baik, sikap guru lebih wisdom, lebih bijaksana dalam menangani persoalan pembelajaran yang ada di kelas. Dengan seperti itu ada hasil yang konkret seperti pembuatan kurikulum dan strategi yang tepat, juga hasilnya yang abstrak seperti terciptanya citra, nilai dan sikap yang lebih baik dari guru, maka akan menguntungkan sekolah dalam jangka yang panjang. Saya rasa seperti itu materi pembuka pengantar perkuliahan pendidikan kelas hari ini. Semoga bermanfaat dan khususnya bagi mahasiswa saya yang ber-PKL di MAN 5 Jombang. Semoga video ini memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan penelitian tindakan kelas untuk jurusan manajemen pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.